Itu dudukan alat yang pakai seng ngecat, bisa diputar-putar sehingga mempermudah dalam melakukan proses pengecetan. Dan posisi kita itu diam saja, yang muter itu nanti alatnya. Ini saya menggunakan untuk dudukan atasnya, saya menggunakan velg motor ya. Bisa pakai velg yang lain juga bisa, velg misalnya velg Ruji. Saya lanjutkan lagi videonya di dalam ruangan, karena kalau di luar ruangan itu resikonya banyak yang ganggu. Istilahnya ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngisi angin, ada yang ganti oli. Nah, jadi alat ini kan fungsinya banyak. Saya coba jelaskan dulu ya, sebelum nanti saya bongkar. Mungkin bisa kalian contoh juga bagi yang pingin buat alat untuk ngecatnya, alat dudukan untuk ngecatnya maksudnya. Ini kanan kiri bisa diputar. Kalau soal velg bebas, kalian mau pakai velg apa juga bisa. Velg jari-jari bisa juga. Kalau velg jari-jari itu malah dia lebih bagus lagi. Istilahnya untuk kita naruh gantungan hasil cat-catan kita itu lebih banyak lagi di sela-selanya. Pakai velg sepeda gayung juga bisa, tapi dia yang ukuran besar ya, yang ukuran sepeda untuk dewasa. Ini velg bukan rusak ya, ini velg bagus, cuma saya waktu itu saya buru-buru, jadi saya pakai velgnya motor. Sebenarnya yang duluan itu saya pakai velg sepeda gayung, tapi ketinggalan di tempat kerja yang dulu, malas saya gini ambil, akhirnya saya buat baru lagi, tapi buat dadakan. Kan saya belum nemuin yang seperti ini ya, saya udah cari di mana-mana di internet. Ini hasil karya saya sendiri, sudah lama sih, cuma baru bisa saya buat video sekarang. Karena kan sekarang ini lebih sering saya buat video itu agar teman-teman saya atau orang yang belum tahu saya atau kenal saya itu, kalau dia pingin lihat hasil kerja saya atau pingin ngecat, pingin tahu hasilnya, tinggal nanti saya arahkan ke channel saya, itu maksudnya saya. Jadi istilahnya tidak mengganggu kerjaan saya. Pas waktu saya lagi sibuk-sibuknya kerja, takutnya nanti kan biasa orang nanyain macem-macem, kita kan tidak enak nolak maaf jangan diganggu, kita kan tidak enak, kita harus istilahnya sopan, istilahnya jadi melayani teman atau pelanggan. Kalau orang-orang kan biasanya dia buat seperti ini, tapi dudukan atasnya ini kotak dari telipek, pokoknya macam-macam, tinggal kalian cek aja di YouTube. Kalau saya seperti ini buatnya. Fungsinya ya saya tunjukkan. Yang pertama kan kita bisa taruh bahan-bahan yang sudah kita cat atau sudah jadi kita cat, bisa kita gantung. Dan fungsi yang kedua ini kardus. Nah, tapi nanti ini kan saya bolongin kardusnya, ini saya bolongin, baut yang ini masuk ke sini,
tapi jangan sampai tembus kalian pakai ring ya. Nah ini kan gantungan, kita naruh gantungan di bawah ya, anggaplah kayak jemuran gantungan. Terus atasnya nih kita pakai ngecat. Kenapa saya lapisin gini, nggak langsung seperti ini menggunakan pelak? Sekarang saya akan bahas. Nah ini kan misalnya kita ngecat sayap depan, bentar ya, saya coba contohin sama yang ini. Saya mau contohin pakai yang ini, tapi saya nggak pakai tripod, cuma pakai tangan. Daripada ribet, saya pakai yang kecil aja ya. Saya contohkan sama yang kecil. Nah ini, nah ketika kita ngecat yang bagian atas, dia itu tidak terkena yang bagian bawahnya. Itu kalau kena serpihan, misalnya kalau, nah ini kan mudah-mudahan kelihatan ya, ini kan catnya kan udah halus, udah mulus. Itu kalau dia kena serpihan pas kita ngecat ini, itu nanti yang bagian bawah nih, nah kena serpihan bagian ini, yang terkena serpihan nih, nanti dia tuh jadi kasar atau jadi jelek karena kena serpihannya. Jadi waktu kita ngamplas itu agak lama karena dia jadi kasar. Kalau posisinya sudah halus gini kan enak kita ngamplasnya, cepet. Itu tujuannya. Dan kenapa nggak saya bikin paten ya, kayak orang-orang dari triplek atau dari apalah? Karena kebanyakan setelah kita ngecat kan, serpihan atau abu catnya kan kena di medianya ini, media dudukan untuk ngecatnya. Ini kalau udah jelek, istilahnya udah jelek, biasanya saya ngecat ya, ini saya pakai kardus ini ya, sekali pakai langsung buang, saya ganti yang baru. Nggak saya pakai terus-terusan, soalnya nanti ini kalau kita pakai terus-terusan kan serpihannya tuh nanti bisa pas kita ngecat kena tekanan angin, dia bisa terkena nih bahan yang udah kita cat. Jadi setelah ini harus steril, harus bersih dari apapun. Biasanya saya sekali pakai buang, itu yang saya maksudkan pakai kardus. Saya nak pakai triplek. Sama ini kan bisa di setel naik turun. Ini coba saya taruh lagi. Ini yang tadi saya tunjukin di video saya ngecat di siang hari ya. Ini saya lanjutkan videonya di malam hari. Sekarang saya perlihatkan alat buatan saya. Usahakan kalian kalau mau niru atau buat, jangan sampai ya, ini kan saya buat dadakan nih, jangan sampai dia goyang depan belakang ya. Nih depan belakang nih goyang seperti ini. Itu nanti ketika kalian naruh sesuatu di sini, hasil cecetannya kan berat, kadang kan tidak seimbang kanan sama kiri kalau dia posisinya goyang-goyang seperti ini. Tapi kalau dia posisinya diam, biarpun yang kalian taruh itu tidak seimbang atau berat, itu dia tidak akan mempengaruhi miring sebelah atau berat sebelah. Dia akan tetap tegak lurus. Jadi saya coba jelaskan kenapa ini ya, kenapa sampai goyang-goyang gini. Kalau saya make kan udah, nah contohnya kayak gitu ya. Kalau saya make kan karena saya udah biasa ngecat, jadi udah terbiasa, udah istilahnya
nggak masalah. Tapi kalau kalian baru-baru belajar atau jam terbangnya kalian masih rendah, jangan, bahaya, nanti bisa jatuh cecetan kalian, hasil cecetan kalian. Ini saya coba ambil velgnya. Nah, ini ya, kayak gini. Ini seukuran baut as rodanya ya. Misalnya dia 14, kita pakai 14. Kalau dia 17, ya kita pakai 17. Kalau bagian atasnya gini ya. Ini biar maksudnya dia nembus, dan sebagai pemegang dia biar dia nggak ngejatuh. Kalau kalian mau bikin rapi, sekarang ini saya tunjukkan. Kalau kalian mau bikin rapi, nih. Jadi ini saya contohkan pakai asin ya. Nah, ini biar nggak goyang kanan kiri. Di sini lubang yang ini, sebentar ya, saya ambilkan contoh yang lebih jelas lagi. Ini bisa disetel ketinggiannya naik turun ya. Saya coba setel nih terlalu tinggi. Jadi fungsi bautnya nih banyak, bukan hanya sekedar untuk ngatur ketinggian sama kerendahannya ya. Ini bisa kita pakai untuk, pokoknya terserah kalian. Nanti nyari-nyari sendiri ya. Kalau saya jelaskan nanti panjang. Ini bisa pakai gantung pelek juga bisa, ngecat pelek juga bisa. Ini ya. Nah, ini saya contohkan pakai baut 12 ya. Ini ada murnya. Jadi itu murnya kalian las di pipanya ya. Kalian las di pipanya, las keliling, dimasukkan. Itu dia biar nggak nanti nggak gerak-gerak, jadi dia ngunci, ngedrat. Jadi usahakan kalian jangan pakai satu. Kalau bisa kalian pilih yang agak panjangan, atau kalian double 3 ya. Itu mencegah nanti terjadinya, misalnya kalau ini kan kita las paten, kalau kita pakai satu, kalau ini dol terus nanti kita mau benerin lagi, terpaksa kita harus lepas las-lasannya. Jadi kalau kita dobelin sampai 3 murnya, tapi di toko baut banyak yang jual yang model panjang, jadi satu, kalian tinggal cari. Nah, itu mencegah kalau ada dol bagian atasnya nih, kita kan masih punya cadangan yang lagi 2 istilahnya. Nah, kalau udah jadi. Nah, ini kan velg ini kan isi kelaharnya. Nah, jadi itu nanti kita baut gini, kita baut kencangkan, itu dia nanti tidak akan gerak seperti tadi yang saya tunjukin, gerak kanan kiri gini. Jadi dia diem karena dipres sama baut nih, dikencangkan sama baut nih. Kan nanti tidak bisa muter. Bisa kan, ini kan kelahar, sama istilahnya seperti fungsinya sama seperti roda depan. Nah, sampai di sini pasti kalian udah jelas atau udah ngerti. Dan untuk pipanya ini kalian usahakan pakai yang tebal. Ini saya pakai punyanya pipa sok depannya motor laki, terserah kalian mau pakai motor apa. Kalau ini saya pakai punyanya RE King
karena dia tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, ukurannya sedang atau pas. Dan yang pipa bagian atas nih saya pakai, ini kan tebal nih, bukan tipis nih saya pakai, sama atas bawah juga tebal. Ini pipanya sepeda gayung, rangkaian sepeda gayung yang dulu, zaman dulu kan tebal-tebal nih, saya potong. Ini sebenarnya sepeda sendiri sih, saya potong. Nah ini dah saya pakai apa namanya, pakai posisi untuk ninggiin sama pakai atur ketinggiannya, maksudnya ribet saya ngomongnya ya. Kalau bisa jangan terlalu longgar, kalau bisa press dia, karena kalau dia terlalu longgar nanti sama dia miring nanti posisinya, kalau kita ndak ngencenginnya seimbang kanan kiri. Jadi ini pipanya ini ndak saya bolongin ya. Jadi ini kalau kita ngencengin tuh, nah dia tuh terkena ini, jadi diem dah, dia ndak gerak naik turun. Kalau yang bawah ini kan bongkar pasang, ini bongkar pasang, jadi bisa bawa kemana-mana. Nah ini baut 17 saya pakai, ini posisinya kayak seperti yang saya bahas di sini, yang saya bahas tadi di sini. Jadi ini saya las, tapi posisi bautnya saya las ya, posisi bautnya saya las. Jadi gini, nah ini kalau dibuka murnya, nah posisinya kayak gini. Kalau yang bagian atasnya kan murnya yang dilas, dipatenkan. Kalau ini bautnya sama gininya, cara ngelasnya juga. Cuma ini posisi bautnya. Nah ini jadi kalau kita buka murnya nanti kelepas semua, jadi bongkar pasang. Jadi ini kan masih goyang ya. Soal ini jarak ininya ya, ini kalian usahakan buat agak panjangan. Ini saya buat dadakan agak pendek, tapi nanti kalau ada waktu luang ini saya mau rubah total. Kalau kalian pengen tahu hasilnya yang lebih bagus lagi, jangan lupa di subscribe channelnya, di like videonya, bisa kalian share ataupun kalian download. Itu biar mempermudah kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Sama juga saya bisa terus lebih berkarya lagi dalam membuat video. Jadi biar dia ndak gerak gini ya, ini lawan mainnya salah. Yang saya bilang lawan mainnya salah, ini kan bundar, ini bundar, jadinya dia gerak gini. Nah usahakan lawan mainnya nih kalian buat besi kotak bawahnya nih kotak ya, besi kotak, jadinya dia itu posisinya gini, jadi nggak gini, nggak kemana-mana, nggak diem, karena musuhnya kotak di sini. Dan ini kelahar atas bawah sama kelahar. Jadi kalau kita kencangkan yang bawah itu dia nak akan seret, bisa diputar juga. Terus ini bawah sama atas yang tadi yang di velg ini sama, bisa diputar juga. Jadi dua-duanya bisa diputar atas bawah, memang dibuat seperti itu.
Kalau ada yang kurang bisa kalian tanya atau komen di komentar, dan mudah-mudahan bisa saya jawab. Coba saya perlihatkan lagi biar lebih jelas ya. Jadi kenapa saya bilang lawan musuhnya ini, lawan mainnya harus besi kotak. Ini kan dudukan kelahar kan udah pas dia. Istilahnya kelahar nih loh. Ini sini kan rata. Kalau ketemu dudukan kayak besi kotak dia diem. Nah, udah dulu ya. Sekian dulu dan terima kasih. Saya tambahkan lagi sedikit, mungkin penjelasannya belum komplit atau jelas. Dan yang ini saya bilang kan bisa dipakai fungsi, istilahnya fungsi yang lain, digunakan sebagai fungsi yang lain. Itu dia bisa kita pakai untuk gantungan, pakai ngecat velg. Nah, jadi ujung satunya kita taruh sini, terus yang ujung satunya kita bisa taruh kursi atau apa sajalah yang sekiranya tingginya pas sama seperti yang bagian sini. Tapi jangan lupa kalian ikat tali rafia biar dia tidak terjatuh bila nanti pada saat kita memutar nih velgnya ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Dan kalau ketinggian ini kan kenapa saya pilih bahan yang agak tebal, khususnya pipa motor, karena nih dia itu kalau dibor tembus itu dia tidak mempengaruhi kekuatannya. Dia itu tetap kuat dan tahan lama, bisa dipakai. Yang saya bilang tadi, kalau ketinggian kita bisa taruh di lubang yang ini. Nah, ujungnya tinggal kita taruh kursi. Alat ini simple tapi banyak kegunaannya. Terus yang ini kan saya bilang tadi kurang panjang. Itu kalian buat kepanjangannya tuh kira-kira nih 40 cm. Ini udah cukup, udah pas. Udah istilahnya sedang lah, pas. Kalau soal panjang yang ini ya, itu sekitar 36,5 cm. Itu sudah pas, tidak panjang dan tidak pendek. Sama ini juga tidak panjang dan tidak pendek. Terus ini usahakan kalian pakai besi kotak atau pokoknya besi yang agak tebelan, jangan yang berbahan galvanis, karena kalau yang galvanis itu agak tipis. Sama, nah ini kan posisinya gini ya, bisa dibongkar pasang. Dan fungsi yang lain, ketika kita ngecat nih rangka yang ini, misalnya kita ngecat rangka motor apa saja ya, dan yang ini kita bisa masukkan di sini sebagai dudukan atau pemegang rangka, dan bagian bawahnya bisa kita taruh kursi ya. Kalian bisa cek video saya yang udah ada saya upload di YouTube channel saya. Itu kalian bisa belajar saya istilahnya bagaimana cara saya naruh barang hasil cetan atau posisi hasil cat yang udah jadi, terutama cara ngecat rangkanya.
Dan hampir lupa, ini velg power ya. Video selanjutnya kalian tunggu aja, nanti ini bakalan akan saya potong-potong. Ini velg mahal ya, velg power. Nanti video selanjutnya nanti kalian ikutin aja terus, nanti ini saya akan potong-potong. Ini velg bagus ya, velg bisa dipakai. Bannya aja masih tebel.